Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Agustina Nindu, NIM A221-20042 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati untuk Menunjang Ekonomi juga Ketahanan Pangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divisa Fitri, NIM A221-20047 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Hamdani, NIM A221-20045, Prodi Pendidikan Biologi kelas A kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Jarawati, Stambuk A221-20044, Prodi Pendidikan Biologi kelas A kelompok 5. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu peranan biodiversity dalam ketahanan pangan. Dari perspektif sejarah, istilah ketahanan pangan atau food security muncul dan dibangkitkan karena kejadian krisis pangan dan kelaparan. Istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara berkembang, dari produksi dan suplai makanan pokok. Mahela dan Sutanto menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Pengertian ketahanan pangan sering disamaratikan atau diidentikan dengan kecukupan swasembada beras. Padahal, ketahanan pangan pada hakikatnya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat baik dari sisi ketersediaan, stabilitas, dan akses. Sastra Praja menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia harus menyadari dan wajib mengetahui tentang kekayaan hayati yang dimiliki bangsanya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita akan dapat mempertahankan kedaulatan pangan kita. Melalui sistem pertanian, kekayaan dan keanekaragaman hayati harus dapat dikelola dan dikembangkan sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan. Sayangnya, kekayaan untuk mempertahankan kedaulatan pangan ini mulai menyusut karena berbagai perubahan. Penyebabnya adalah kegiatan dan tindakan manusia dalam membuka hutan untuk lahan pertanian, tanaman pangan, maupun industri serta menebang pohon secara berlebihan. Berburu melampaui batas daya dukung, serta perdagangan ilegal berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa melakukan rehabilitasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dari pengertian tersebut tersirat bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi-kondisi. 1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan. Juga memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta turunan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Yang kedua, terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama. Yang ketiga, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata. Diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Yang terakhir, terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau. Diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Pengetahuan dan pemahaman kita bahwa flora yang khas Indonesia juga banyak dikenali oleh masyarakat tempatan dan memiliki kegunaan. Kekayaan ini menghadirkan sumber-sumber pangan alternatif yang sekaligus telah diterima masyarakat. Kebijakan pemerintah cenderung memfokuskan pada peningkatan produktivitas pangan primadona saja, seperti beras, jagung, singkong, kedelai. Akhirnya, menggiring masyarakat di pedesaan untuk melupakan komoditas pangan lokal seperti ubi-ubian, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu, dan rempah, bahkan obat-obatan. Berikut merupakan jenis-jenis yang telah banyak dikenali masyarakat yang memiliki potensi dan keanekaragamannya terdapat di Indonesia.
Yang pertama, ada ubi-ubian. Tidak kurang dari 59 jenis Diosphorea yang telah diketahui distribusi, ekologi, serta potensi ekonominya. Dari jumlah tersebut, 18 jenis diantaranya telah dibudidayakan dan diketahui nilai kegunaannya sebagai sumber karbohidrat, alkohol, tepung, untuk obat-obatan, racun ikan, dan insektisida. Selain Diosphorea, ada juga talas, yang merupakan kelompok ubi-ubian yang potensial untuk dikembangkan sebagai cadangan pangan. Yang kedua ada kacang-kacangan. Kecipir telah lama menjadi perhatian dunia karena bijinya diduga mempunyai potensi yang besar untuk menggantikan kedelai. Jenis ini memiliki kultivar yang cukup banyak. Di Indonesia, tanaman kecipir memiliki keanekaragaman yang tinggi, terutama di daerah Papua. Hasil eksplorasi dan koleksi jenis-jenis kecipir yang dilakukan oleh KAN diperoleh adalah 121 lini murni dalam koleksi plasma nutfah kecipir tersebut. Selain kecipir, kacang-kacangan potensial lainnya adalah kacang tunggak atau Vigna unguiculata. Paling tidak ada 10 varietas kacang tunggak dan pada umumnya mengandung vitamin B. Bijinya mengandung riboflavin, niacin, dan thiamin. Berikutnya ada buah-buahan. Indonesia memang kaya dengan berbagai jenis buah-buahan seperti salak, mangga, manggis, durian, rambutan, dan belimbing. Durian misalnya, dari 27 jenis durian yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia, 19 jenisnya diantaranya ditemukan di Kalimantan, dan baru 6 jenis saja yang diketahui berpotensi sebagai buah meja. Sementara itu juga ada hasil eksplorasi yang dilakukan para peneliti Herbarium Bogoriens, Pusat Peneliti Biologi LIPI, ke berbagai kawasan hutan di seluruh Indonesia, diantaranya di Taman Nasional Boganinani Wartabone menghasilkan 40 jenis buah-buahan hutan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada sumber obat-obatan dan kosmetika. Ditinjau dari segi ilmu kimia, setiap jenis tumbuhan merupakan gudang bahan kimia. Banyak diantaranya, ratusan bahan kimia ini sangat berguna untuk pengobatan dan kosmetika. Soejarto 1991 bahkan melaporkan telah terbukti ada 120 senyawa kimia yang berasal dari 100 famili tumbuhan yang sebagian besar adalah tumbuhan tropik, termasuk yang terdapat di Indonesia. Jenis-jenis tersebut ternyata berpotensi untuk pengobatan berbagai jenis penyakit antara lain malaria, kanker, jantung, dan hipertensi. Materi selanjutnya yaitu nilai ekonomi dalam biodiversity. Pengertian aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentu impasnya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Dan bukan hanya itu saja, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaannya. Keanekaragaman hayati menjadi penyumbang segala jenis industri sehingga jelas bernilai ekonomi tinggi. Keanekaragaman hayati menjadi sumber tanaman yang merupakan bahan-bahan obatan sehingga tentu bernilai ekonomi tinggi. Aspek ekonomi dapat dilihat dari yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Yang ketiga, sisi nilai investasi bertenaga kerja. Dan yang terakhir, hambatan di bidang ekonomi. Adapun nilai ekonomi keanekaragaman hayati yang bermanfaat, contohnya pada cemara Sumatera yang mengandung senyawa kimia anti kanker. Pada tahun 2017, omsetnya mendekati 80 juta dolar. Segmen pasar yang mereka perebutkan saat ini antara lain bermanfaat untuk pengobatan kanker kandungan, kanker serviks, dan kanker payudara. Yang kedua yaitu ikan cana.
Ekstra ikan ini dapat diolah menjadi nutraceuticals yang bernilai ekonomi tinggi di dunia pemasaran dengan harga yang mencapai jutaan dan dapat membantu dan bermanfaat pada nilai ekonomi. Secara tradisional, ikan cana dimanfaatkan oleh berbagai suku untuk meningkatkan stamina dan mempercepat luka pada tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk di materi meneropang potensi ekonomi dalam keanekaragaman hayati. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi di dunia atau mega biodiversity. Di gugusan kepulauannya dapat dijumpai flora dan fauna yang endemik atau hanya terdapat di tempat tersebut. Yang membedakannya dari negara-negara lain yang juga memiliki keanekaragaman hayati atau kehati tinggi. Adapun sejarah eksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia dimulai sejak ratusan tahun lalu yang telah menjadi primadona perdagangan di pasar internasional. Hal itulah yang menjadi motivasi bangsa-bangsa lain untuk memonopoli dan menguasai perdagangan keanekaragaman hayati berupa rempah-rempah dan bumbu di pasar dunia. Ironisnya, pemahaman tentang hasil dari pemanfaatan keanekaragaman hayati masih belum merata di masyarakat. Pengenalan dan kesadaran masyarakat mengenai keanekaragaman hayati umumnya hanya terbatas pada kebun raya, kebun binatang, dan museum. Hal tersebut pun dilakukan pada saat liburan akhir pekan bersama keluarga. Nah, tanpa kita sadari, kehati ada di sekitar tempat tinggal kita sehari-hari. Mulai halaman rumah yang dipenuhi tanaman hias, kebun dengan pohon penghasil buah konsumsi, hingga tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan dan tumbuhan gulma. Pada umumnya, perspektif manusia terhadap hutan terbatas pada area yang dipenuhi pepohonan. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, pohon merupakan pusat interaksi dari beragam kehidupan antara binatang, tumbuhan, dan mikroba. Hasil interaksi tersebut dapat berupa penyerbukan bunga, konsumsi buah dan nektar, serta penyebaran biji yang akan menjamin keberadaan hutan di generasi mendatang. Selain itu, ada beberapa potensi ekonomi dari keanekaragaman hayati yang kita miliki. Yang pertama, para wisata lingkungan. Bentuk keajaiban di bidang botani seperti bunga Rafflesia dan bunga bangkai Amorphophallus menjadi daya tarik para wisata baik di tingkat domestik maupun mancanegara. Selain itu, hutan kaya akan pemandangan yang indah dan memberikan pengalaman yang menarik sebagai objek para wisata. Yang kedua, perdagangan. Beberapa spesies endemik di Indonesia menjadi sasaran utama pada masa kolonialisasi sejak abad 17 hingga 19. Cengkeh dan pala, juga kayu manis merupakan produk alam yang memberikan sumbangan nyata bagi imperialisme dunia pada masa itu. Yang ketiga, sumber pangan. Akhir-akhir ini, pangan menjadi perhatian banyak kalangan karena salah satu tantangan besar dunia adalah produksi pangan. Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia selayaknya mengembangkan banyak alternatif pangan dari kekayaan hayatinya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, bisnis kesenangan. Kehati selain bisa sebagai sumber inspirasi yang tertuang dalam beberapa karya arsitektur, seni lukis, foto, kerajinan, dan lain-lain, juga menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan melalui pengembangan tanaman hias. Beberapa tahun lalu, Indonesia digegerkan melejitnya jenis tanaman anthurium dan aglaonema.